Hai, selamat datang di hari ke-9 dari 100, di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan ini juga latihan untuk berbicara pelan. Saya ingin mengubah cara bicara saya yang dulunya sangat cepat, belibet, nggak jelas, nggak ekspresif, lalu nggak ada jeda, menjadi cara omongan baru yang lebih pelan, santai, ekspresif, dan juga menggunakan jeda. Komunikasi adalah omongan yang mudah dipahami. Maka dari itu, saya harus belajar untuk bisa berbicara yang membuat orang lain dengan mudah memahami apa yang saya bicarakan. Dan untuk latihan ngomong pelan, saya juga harus terbiasa untuk berbicara pelan. Karena komunikasi adalah hasil dari kebiasaan kita. Kalau dari dulu kita sudah terbiasa ngomong cepat, maka kita akan selalu ngomong cepat. Tapi kalau kita mengubah kebiasaan kita yang dulunya ngomong cepat, lalu diubah dengan kebiasaan ngomong pelan, maka settingan default ngomong kita akan berubah. Yang tadinya cepat, pelan-pelan menjadi lebih pelan. Dan itu adalah PR yang akan saya lakukan. Saya harus terbiasa untuk berbicara pelan dan juga menggunakan jeda. Dan metode yang saya pakai adalah membaca buku, membuka mulut yang lebar, dan membaca dengan volume yang tinggi. Mari kita mulai latihannya. Dan buku yang saya baca kali ini judulnya adalah Still Like an Artist. Mari kita buka buku ini secara random dan kita lihat apa yang kita pelajari sesi kali ini. Let's open randomly. Bab 7. Bab 7, lokasi tak lagi jadi masalah. Lokasi tak lagi jadi masalah. Bangun duniamu sendiri. Aku besar di tengah ladang jagung di Ohio Selatan. Sewaktu kecil, aku hanya ingin pergi ke tempat yang lebih ramai. Kini aku tinggal di Austin, Texas. Tempat yang sangat keren. Banyak seniman dan orang-orang kreatif di sini. Dan tahu tidak, aku berani mengatakan bahwa 90% mentor dan kenalanku bukan warga Austin, Texas. Mereka tinggal di mana-mana dan ku kenal mereka dari internet. Maksudku, sebagian besar proses berpikir, obrolan, dan pertemanan yang berkaitan dengan karyaku berlangsung online. Tak mengenal batas-batas geografis, aku bertemu dengan mereka di Twitter dan Google Reader. Cukup tinggal di tempatmu sekarang dan kamu bisa terhubung dengan dunia yang kamu idamkan. Apabila kamu merasa mandek di suatu tempat, apabila kamu terlalu muda atau terlalu tua, merasa terlalu miskin, atau kamu merasa terkungkung di suatu tempat, tetaplah optimistik. Ingat bahwa di luar sana ada orang-orang yang bisa kamu hubungi. Sementara itu, apabila kamu tidak menyukai dunia tempatmu tinggal, maka bangunlah duniamu sendiri. Sekarang saat yang cocok untuk memakai handphone dan menikmati lagu The Beach Boys in My Room. Taruh buku-buku dan berbagai benda yang kamu sukai di sekitarmu. Tempelkan apa saja di dinding, ciptakan duniamu sendiri. Franz Kafka menulis, kamu tidak perlu keluar rumah. Duduk saja dan dengarkan. Malah tak perlu mendengar, tunggu saja. Oh,
Bahkan jangan tunggu, tetap diam saja. Seluruh dunia otomatis akan menawarkan diri kepadamu. Padahal Kafka lahir 1 abad sebelum ada internet. Nikmati keterkungkungan. Nikmati keterkungkungan. Yang kamu perlukan hanya sedikit ruang dan waktu, tempat untuk bekerja, dan waktu untuk melakukannya. Kesendirian yang agak egois dan keterkungkungan sementara. Bila keadaanmu tidak memungkinkan, kamu bisa menemukan kesendirian di alam bebas. Sewaktu aku masih kecil, Mom menyeretku ke mall. Sebelum berbelanja, dia mengajakku ke toko buku dan membelikanku buku apa saja yang aku inginkan. Kami memasuki toko, lalu aku duduk di kursi dan membaca buku selagi dia berbelanja. Dan ini berlangsung bertahun-tahun. Makanya banyak buku yang sudah kubaca. Sekarang aku punya mobil dan ponsel. Aku selalu terhubung, tak pernah sendirian atau terkungkung. Jadi, aku naik bus pergi pulang kerja. Walaupun naik mobil akan lebih cepat 20 menit, aku pergi ke tempat cukur yang melayani tamu berdasarkan nomor antrean, tanpa wifi dan selalu ramai pengunjung selama beberapa jam. Laptop tak pernah kunyalakan di bandara. Aku nongkrong di perpustakaan. Aku selalu membawa buku, pulpen, dan notes kemanapun aku pergi. Aku selalu menikmati kesendirian saat aku membutuhkannya. Ciptakan duniamu sendiri. Bangun duniamu sendiri. Jika sekarang kamu merasa berada di tempat yang tidak kamu suka dan kamu tidak bisa berbuat banyak, maka ciptakanlah duniamu sendiri. Kumpulkan benda-benda yang kamu sukai, taruh itu di tempatmu, tempelkan poster, tulis sesuatu atau apapun itu. Kamu bisa membangun duniamu sendiri, ciptakan, kumpulkan apa yang kamu suka, apa yang kamu cintai, dan apa yang bermakna bagi kamu. Jangan hiraukan orang lain, dengarkan diri kamu sendiri. Karena kadang jawaban yang kamu cari tidak bisa ditemukan di luar, tapi bisa kamu temukan di dalam diri sendiri. Mulai sekarang, kalau Anda bingung, kalau Anda merasa sedih karena lingkungan Anda, maka ciptakan lingkungan atau dunia Anda sendiri. Kumpulkan dan kelilingi diri Anda dengan hal-hal yang Anda suka, cintai, memotivasi, dan membuat diri Anda menjadi lebih baik. Karena pada akhirnya yang menjalani hidup Anda adalah diri Anda sendiri. Jadi mulai dengarkan diri Anda sendiri, lalu penuhi apa yang Anda sukai dan Anda butuhkan. Thank you for watching this video. Dan ini adalah hari ke-9 dari 100, di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. I wish you all the best. Saya Andre. Saya bisa sukses dan memang akan sukses. Sampai jumpa di video lainnya.